Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk membuka kegiatan pembelajaran kita ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Ananda, hari ini Ibu akan coba cek kehadiran Ananda semuanya. Apakah semuanya hadir atau ada yang kurang hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Ibu. Oke, baik Ananda sekalian. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran akidah akhlak. Kalau minggu lalu itu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang adab-adab dalam bertamu. Kemudian minggu yang sebelumnya juga kita sudah membahas tentang adab-adab kepada orang tua. Jadi minggu ini kita masih tentang adab, tapi adab terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Apa tadi? Adab terhadap orang yang lebih kecil atau lebih muda daripada kita. Baik, Ananda. Tapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu akan coba flashback sedikit. Ibu akan coba gali sedikit pengetahuan Ananda tentang materi minggu lalu. Materinya tentang adab ketika bertamu. Coba, siapa yang masih ingat? Ya. Jadi adab bertamu itu ada berapa kemarin? Yang pertama adalah mengucapkan salam, betul ya, mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa? Mengetuk pintu kemarin bagaimana caranya? Jangan sampai orang di dalam rumah itu terganggu. Gunakanlah kuku-kuku ketika kita mengetuk pintu. Artinya apa? Artinya mengetuk dengan perlahan. Jangan seperti orang yang tawuran, ngetuknya itu sampai meroboh pintu rumah. Jangan ya. Oke, yang kedua apa? Posisi berdiri kita. Apa kemarin posisi kita? Jangan kalau bisa jangan sampai posisi kita itu lurus dengan pintu masuknya. Kalau bisa kita agak ke kanan atau ke sebelah kiri. Ibu rasa Anda semua sudah paham materi minggu lalu ya. Jadi sekarang kita masuk tentang adab terhadap tadi orang yang lebih muda. Oke, baik Ananda, ini sudah Ibu catat beberapa poin tentang adab terhadap orang yang lebih muda. Tolong perhatikan semuanya ya. Kita fokus dulu. Nanti takutnya nggak paham nih. Tapi sebelum kita masuk kepada poin-poin yang sudah Ibu catat ini, Ibu akan sedikit menyampaikan apa sih tujuan kita belajar tentang adab terhadap orang yang lebih muda. Kira-kira siapa yang tahu apa tujuan kita? Ya, jadi tujuan kita itu adalah supaya Ananda itu bisa berteman dengan siapapun, bisa berlaku baik dengan siapapun, termasuk orang yang di bawah kita. Dari segi umurnya barangkali, dari segi ekonominya barangkali, tapi di sini kita membahas tentang segi umurnya. Jadi Ananda itu bisa memposisikan diri, bisa beretika yang baik, walaupun mungkin ketika dihadapkan dengan teman-teman yang di bawah umurnya dari Ananda, yang jauh umurnya di bawah dari Ananda, atau anak-anak kecil misalnya gitu, adik-adik Ananda gitu. Jadi jangan Ananda merasa sudah aliyah, kelas 3 aliyah, ketika bertemu dengan adik-adik SMP yang sanawiyah itu tidak ada adabnya, bukan. Malah di sini Islam menekankan bahwa ternyata terhadap orang yang lebih muda pun ada adabnya ya, ada etika kita dalam bergaul. Baik Ananda, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan daripada materi kita pada hari ini, sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Di sini sudah Ibu
tulis 4 poin kita tentang materi kita ini. Sebenarnya banyak poin-poin lain, tapi hari ini kita khusus membahas 4 saja dulu ya. Apa? 4 poin. Coba perhatikan di poin pertama. Kita baca ya. Jadi ada terhadap orang yang lebih muda. Poin pertamanya itu adalah mendukung dan memotivasi. Jadi sebagai orang yang lebih tua, ketika kita berhadapan atau dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin di bawah kita umurnya, yang barangkali lebih muda daripada kita, itu kita disarankan, menurut adatnya itu kita harus mendukung dan memotivasi. Jadi terkadang orang yang lebih muda daripada kita atau adik kita itu sungkan terhadap kita. Jadi cara kita untuk memberikan perhatian itu dengan cara mendukung dan memotivasi. Apapun yang dikerjakan mereka, selagi itu baik, selagi itu positif, kita itu memiliki potensi untuk memberikan dukungan dan motivasi. Ada paham di poin pertama apa tadi, mendukung dan memotivasi. Jadi senantiasa saling memotivasi, walaupun itu dengan adik kita, adik kelas kita. Jangan merasa kita udah aliyah nih, udah kelas 3 nih, sombong pula kita terhadap adik-adik kita. Jangan seperti itu ya. Adik-adik itu harus diayomi, harus dirangkul, harus dimotivasi supaya bisa lebih berkembang. Oke, yang kedua poinnya adalah memberikan pembinaan yang baik. Memberikan apa? Pembinaan yang baik. Jadi sebagai orang yang lebih tua, sebagai kakak kelas, kita harus memberikan pembinaan yang baik terhadap adik kelas kita, terhadap orang yang lebih muda. Kalau di sekolah berarti adik kelas kita, kalau di luar berarti orang-orang sekeliling atau masyarakat yang mungkin di bawah umurnya daripada kita ya. Jadi yang diberikan itu pembinaan yang baik. Apa sih contohnya? Kalau sekarang kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah itu adalah kelas tertinggi di tingkat aliyah. Jadi sebagai kakak kelas yang baik, itu memberikan contoh dan tauladan yang baik. Mulai dari perilaku kakak kelas ini jangan sampai melebih-lebih pula sama adik kelas saya. Yang kedua itu dari segi kedisiplinan. Itu harus dijaga. Sebagai orang yang lebih tua, yang lebih dulu mungkin masuk ya, lebih dulu masuk ke aliyah ini daripada tentunya adik-adik kelas kita, kita harus lebih paham tentang bagaimana karakter sekolah kita. Jadi itu yang nanti dicontohkan kepada adik-adik kelas kita. Jangan sampai kita pula yang melanggar ya. Itu sering terjadi. Kakak kelas karena sudah kelas 3, sudah sudah mau tamat, malah sering pula melanggar peraturan. Nah itu jangan sampai terjadi di kelas ini ya. Nah kita adabnya itu adalah memberikan pembinaan yang baik. Nah itu tadi 2 poin yang baru kita bahas ya. Yang pertama tadi adalah mendukung dan memotivasi. Yang kedua memberikan pembinaan yang baik. Kemudian kita lanjut kepada poin ketiga, yaitu memberikan apresiasi. Apresiasi itu apa? Ya betul, memberikan apresiasi walaupun mungkin adik kelas kita ini hal yang dilakukannya itu biasa-biasa saja sebenarnya, tetapi masih positif ya. Hal yang dia lakukan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak serta-merta dia ini harus juara provinsi misalnya, harus olimpiade nasional misalnya, belum sampai ke tahap itu. Tapi kita sebagai orang yang lebih tua, sebagai kakak kelas, kita mesti harus memberikan apresiasi walaupun sekecil apa usaha dia, walaupun hasil yang dia dapatkan mungkin belum bisa dikatakan tinggi ya atau besar. Tetapi kita berdasarkan usaha yang dia berikan, usaha yang telah dia lakukan, kita mestinya sebagai kakak kelas yang baik itu senantiasa memberikan apresiasi. Oke, baik anak-anak. Ibu sudah menjelaskan beberapa poin tentang adab terhadap orang yang lebih muda atau orang yang lebih kecil daripada kita. Tadi ada berapa poin? Ada 4 poin ya. Yang pertama
mudah-mudahan Ananda bisa menerapkannya dengan baik. Sesuai dengan tujuan kita tadi apa? Ananda itu setelah mempelajari materi ini bisa memposisikan diri dan bisa bergaul dengan adik-adik kita, adik kelas kita, orang yang lebih muda daripada kita, dengan adab-adab yang sudah kita pelajari tadi. Kalau memang sudah paham semuanya, Ibu akan hapus yang di papan tulis ya. Ibu akan kasih satu pertanyaan. Ibu akan kasih satu pertanyaan. Ibu udah tunjuk orangnya ya. Ibu udah tunjuk siswanya. Tapi siapapun yang dapat boleh menjawab ya. Oke. Fokus ya. Dengarkan pertanyaannya dengan baik. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah dari keempat poin yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sudah kita pelajari tadi, coba Ananda sebutkan salah satu adab terhadap orang yang lebih muda. Siapa? Nike ya? Apa Nike? Coba sebutkan salah satu saja adab terhadap orang yang lebih muda. Mendukung dan memotivasi, Bu. Mendukung dan memotivasi, betul ya? Oke, salah satunya tadi mendukung dan memotivasi. Coba kita kasih aplaus dulu. Oke, baik. Rasanya sudah cukup ya. Keempat poin tadi mudah-mudahan bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Rasa cukup. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.